Ini saya sebagai bagian dari warga negara dan saya berusaha menjadi warga negara yang baik. Saya mencintai negara saya, bangsa saya, dan kami berkontribusi. Salah satunya ketika ini mulai merebak banyak, saya bahkan ke belakang itu lama berkonsentrasi untuk meriset ayat-ayat Al-Quran, hadis terkait dengan penanganan wabah. Sampai saya buat diagram juga, saya kontak beberapa ilmuwan juga, teman-teman dari dokter, dari macam-macam, bahkan nah ini seperti diagram ini ya, tapi saya belum bisa publish ya, tapi sebagian sudah saya sampaikan ke beberapa perwakilan pemerintahan juga untuk kita share, mungkin bisa kita tangani dengan baik. Ini lengkap sekali dari Al-Quran, dari hadis itu, dari mulai infonya tuh. Ya, kalau saya baca di media, Bill Gates sudah bahasa media itu meramalkan ya dari sejak 2018, 2017 akan terjadi virus begini. Nabi itu sudah menyampaikan, bukan ramalan lagi, wahyu sifatnya. Menyampaikan dari sejak zaman kehidupannya 15 abad yang lalu, Anda bayangkan 15 abad ya. Ini keterangan ini nanti Anda temukan di beberapa kitab, diantaranya ini saya kopikan nih. Ada kitab bagus namanya Al-Fathur Rabbani fi Tartibi Musnad Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani ya. Al-Fathur Rabbani fi Tartibi Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal Asy-Syaibani, halaman 202 sampai 206 ya. Saya hafal karena saya kaji terus gitu ya. Itu langsung babnya, bab tentang wabah, abwabut ta'un wal wabah, bab tentang penanganan wabah. Nah, itu disebutkan dalam riwayat hadis ini komplit sekali beberapa riwayatnya, bahwa Nabi pernah menyampaikan pada para sahabat, bahkan diinfokan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini saya bacakan salah satunya di halaman 204 ya. Hadisnya dari Abi Usaid ya radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihissalam bil humma wat ta'un ya, fa amsakatil humma bil Madinah wa arsalatit ta'un ila Syam ya. Fat ta'unu syahadatun li ummati wa rahmatun lahum wa rijsun ya, rijsun 'alal kafirin. Baik, ini paling menarik sekali. Jadi kata Nabi, Jibril itu memberikan info akan nanti satu masa akan tiba demam ya, yang melanda satu kawasan, kemudian wabah yang melanda juga kawasan yang lain. Yang paling menarik, akan memakan banyak korban dari kalangan umatmu ya Muhammad SAW. Maka yang ini diinfokan, nanti demam itu akan terjadi di Madinah, kemudian wabahnya terjadi di Syam ya, sepeninggal Nabi itu. Syam itu sekarang 4 negara. Jadi ada Jordania, ada Lebanon, ada Palestina, ada Syria. 4 negara ini. Persis 8 tahun setelah Nabi wafat, di Nabi kan 10 tahun di Madinah ya. Di tahun 10 Hijrah, beliau kemudian meninggal dunia. Dalam 18 Hijrah, itu terjadi betul wabahnya di Syam, di Awamis namanya. Jadi kalau Anda googling, ya Anda cari misalnya googling, ya tulis pakai bahasa Arab Awamis begini. Awamis. Ini satu distrik di Palestina yang dikooptasi Zionis sekarang. Nih, Awamis. Kisahnya viral sekali di kitab hadis, kitab sejarah, ada semuanya. Jadi kejadian wabah menyebar pada saat itu. Nah, saat menyebar ini, maka para sahabat berkoordinasi semua. Ini zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini zamannya Umar bin Khattab. Jadi Umar itu rapat dengan sahabat Abdurrahman bin Auf ya, Ubaidah al-Jarrah, ada Mu'adz bin Jabal, minta pendapat semuanya. Ya. Apa yang paling menarik? Semua hadis Nabi itu disampaikan lagi. Yang punya hadis Abdurrahman bin Auf apa ini? Ini apa? Ini apa? Ini ada semua. Dan yang paling dahsyat, teman-teman sekalian, itu saya analisis, itu ditemukan sebab wabahnya apa? Di Al-Quran ada, hadisnya ada. Dari mulai masalah salah pergaulan, ya fahisyah. Jadi kalau banyak zina, banyak ini, banyak homoseksual, banyak macam-macam, itu akan ada wabah. Walaupun mungkin bukan berarti corona. Ya, tapi banyak yang lainnya. Nanti salah makan, salah konsumsi ada. Ya, makanan yang harusnya nggak dimakan, tempat-tempat yang kotor. Bahkan di Abu Daud, di Muslim itu jelas disebutkan. Ada kelelawar misalnya, kemudian ada lagi makanan daging-daging yang diharamkan, yang bertaring, ya, binatang buas, yang macam-macam ya jenisnya. Ada disebutkan, ini saya turunkan bahkan ke ayatnya, ke hadisnya, ke macam-macam. Ada yang persoalan politis, sampai ke persoalan politis ada. Ya, tapi itu hal skala besar lah, yang mungkin tidak juga tuntas kita bahas. Yang paling menarik penanganan. Jadi penanganan itu ada aspek teknis, ya. Saya lihat nih ada keterbukaan informasi, kejelasan instruksi, sampai ke medis. Ya, ke teknisnya itu hadis yang sering banyak dikutip sekarang ini.
Idza waqa'a bi ardin, kalau nanti terjadi wabahnya di satu tempat, kata Nabi, fala tadkhulu ilaiha wa la takhruju minha. Orang luar jangan masuk ke situ, yang di situ jangan keluar dari situ. Udah. Sekarang kan kita ketahui. Ya. Ya, apa yang disebut karantina wilayah itu? Bahasa kerennya sekarang lockdown, ya. Tapi kan lockdown yang dimaksudkan tuh ada parsial sebagian wilayahnya, karena Syam itu kan provinsi. Ingat. Sekarang jadi negara, 4 itu dulu provinsi. Ibu kotanya di Madinah. Ini yang ditutup itu ya itunya saja, Syamnya saja. Madinah jalan, yang lain jalan bebas gitu. Kalau kasus Cina sekarang, Wuhannya ditutup, di lockdown. Yang lainnya bebas, sepanjang belum menyebar ke tempat yang lain. Tapi yang paling dahsyat tuh begini. Yang paling dahsyat, ini saya buatkan bagan juga di sini, teman-teman sekalian. Jadi ada kalimat-kalimat Nabi yang sangat luar biasa, yang memberikan imun, daya kekuatan, daya tahan yang sangat hebat. Khususnya kalau kita ingin mengamalkan itu semua. Jadi saat Nabi mengucapkan itu rapat di beberapa kalangan. Ada terjadi perbedaan pendapat. Ya seperti kita sekarang lah. Ada yang pengen tetap di masjid, ada yang pengen tetap beraktivitas, ya. Nah, ada dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ini di halaman 205-nya. Ya, saya temukan. Ya ketika terjadi dialog ini, nah, qala Amr bin As, ketika terjadi wabah ini, Amr bin As gubernur pada saat itu ingat beliau sabda Nabi tadi disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf, itu terjadi diskusi sampai Amr bin As itu berpendapat begini, ya. Qala Amr bin As radhiyallahu taala anhu annahu rijsun fatafarraqu anhu, ya, fatafarraqu anhu. Bahkan di riwayat lain disebutkan fatafarraqu anhu fi hadhihi syu'ab wa fi hadhihi al-awdiyah. Kata Amr bin As, ini virus ini, ya, ini wabah ini, kata beliau, wabah ini nyerangnya ini cepat sekali. Bahkan di riwayat yang lain seperti api yang menyambar-nyambar. Bagaimana cara mengatasi itu? Kata beliau, terapkan apa yang sekarang disebut social distancing. Jaga jarak. Ayo menyebar, kata beliau, menyebar. Ya, tasya'abu. Jadi kelompok ini tinggal di sini saja. Kalau sekarang bahasanya di rumah-rumah lah. Diam di rumah. Nih, ya, izinkan kami yang live, Anda tetap di rumah. Anda di rumah saja, tinggal Anda di situ. Kata Amr bin As, Anda pisahkan. Bahkan ada yang dipisah oleh beliau, kamu ke lembah ini, sehingga virusnya bisa ketahuan. Ya, yang terjangkiti tahu, bisa diidentifikasi, yang tidak sehat dan sebagainya. Nah, hanya kan pada waktu itu vaksin belum ditemukan, sehingga yang terjadi herd immunity. Jadi kekebalan tubuh yang muncul dengan sendirinya akibat virus itu dilawan oleh antibodi kita. Tapi itu butuh waktu. Ya, kalau pendekatan corona sekarang ya 14 hari itu. Ya, selama belum ditemukan vaksin, maka diserahkan kepada tubuh kita masing-masing untuk melawan. Bagaimana bisa melawan itu kalau kita sanggup mengatasinya? 14 hari hilang, bahkan imun bertambah, jadi lebih kuat ya setelah itu. Nah, korbannya banyak pada masa itu. Ya, ada sekitar ada yang menyebut 20.000, ada 25.000, tapi karena social distancing diterapkan ketat sekali. Ya, tapi supply diberikan, makanan dikasih, terus dikasih info, penyebarannya akhirnya apa? Terhenti wabah itu. Tapi disiplin, jangan keluar. Di tempat yang aman silahkan ibadah, tapi jangan keluar. Diam di sini, menyebar semuanya. Semua disiplin sekali. Nah, tapi ada hal yang belum selesai. Bagi Anda yang tidak kena atau belum terjangkiti atau alhamdulillah sampai saat ini kita merasa sehat dan baik, kita waspada. Ya, dengan baik, jaga kesehatan. Tapi kan ada di antara dua golongan yang mereka sedang berjuang.